Kali ini kita dalam kegiatan Panggung Inspirator Muda, saatnya beraksi. Pada hari ini saya dan Ais sebagai host dalam kegiatan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa DPP PKB memiliki panggung yang sangat luar biasa untuk menyuarakan suara-suara milenial, terutama kita semua yang ada di sini untuk membahas seputar isu sosial, isu lingkungan dan sebagainya. Oke, halo teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Lina Rahmat, saya dipanggil Diva. Aku dari Green Welfare Indonesia, jabatannya sebagai Executive Director. Saya di sini bersama partner saya. Selamat sore teman-teman semua, sekali lagi juga terima kasih atas kesempatannya. Saya Riko Ferdiansyah, bisa dipanggil Riko, dan di sini partner Diva selaku Head Project Eventnya Green Welfare Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi Kanina dan Kak Riko ini perwakilan dari Green Welfare Indonesia, yang mana fokusnya itu untuk lingkungan juga ya, yang mana kita juga di DPP PKB, karena kita hijau-hijau juga, kita sangat fokus terhadap kebersihan lingkungan, bukan hanya mengenai politik, terutama kita sebagai jubir milenial muda PKB. Kita langsung aja masuk ke sesi acaranya. Kak Nina dan Kak Riko mungkin bisa sedikit menceritakan atau memberikan gambaran apa dan mengenai apa saja kinerja dari Green Welfare Indonesia ini, dan sejak kapan berdiri dan sudah sejauh mana, mungkin bisa diceritakan kepada audiens sekalian biar teman-teman ada gambaran nih. Mungkin ada satu atau dua orang yang baru dengar tentang Green Welfare Indonesia ini. Oke. Sebelumnya mungkin bagi yang belum tahu Green Welfare ini adalah organisasi pemuda dibangun oleh pemuda juga satu umuran sama saya, sekarang umur 13 tahun. Waktu itu Green Welfare dibangun pada saat foundernya masih umur 12 tahun, dibangun oleh foundernya namanya Nalahira, sekarang berkuliah di Jepang di EDU. Kalau ngomongin Green Welfare, sebenarnya kita dibikinnya waktu pas awal pandemi. Jadi waktu pas pandemi awalnya itu dibuat hanya sebagai penguji aja. Jadi waktu itu kebetulan founder kami mengikuti ASEAN Youth Organization, dibuatlah proyek. Tujuannya proyek ini untuk memberdayakan masyarakat. Terkait dengan Green Welfare ya, kenapa pertama tentu kan saya tadi bilang bahwa baru bergabung di tahun 2023 ini. Bisa kita lihat bersama semenjak masa transisi setelah pandemi itu, dan di masa-masa 2023 dan 2023 bisa kita bilang isu tentang lingkungan ini sangat seksi gitu ya, sangat, kalau misalnya kita bilangnya isunya seksi banget nih tentang lingkungan nih. Kenapa seperti itu? Mungkin dari secara global sendiri kita melihat bahwa isu lingkungan ini jadi concern gitu, makanya kenapa ada inovasi-inovasi terkait dengan teknologi-teknologi saat ini yang mengedepankan green economy, meskipun ada beberapa hal mungkin di Indonesia juga masih menjadi salah satu faktor yang mana green economy ini dikatakan masih belum jelas juga gitu. Dan kenapa saya juga tertarik terutama di bidang event ya, karena saya project leadernya di Green Welfare ini. Kami pada tahun ini sudah merencanakan bahwa akan ada project-project dari Green Welfare ini sendiri terkait dengan kepedulian lingkungan. Nah, jadi kita spill aja nih bocoran-bocoran. Kita punya tema di tahun ini. Tema besar kita gitu. Bagaimana peran pemerintah sejauh ini ya dalam maksudnya penanganan terutama yang kayak bencana-bencana, terus tindakan preventif maupun mitigasinya seperti itu. Kita lihat bahwa seperti yang saya katakan di awal, saya merasa bahwa di tahun 2002 kemarin itu puncaknya di G20, salah satunya isu tentang lingkungan. Isunya tentang lingkungan sudah mulai dibahas. Mungkin dengan eksiden kemarin Nanang Mangrove bersama presiden-presiden atau kepala negara di Bali. Kemudian
apa namanya, itu sudah mulai ada nih, udah mulai, makanya kenapa saya bilang juga isu lingkungan itu seksi. Cuma kalau misalnya untuk terkait dengan kebencanaan alam atau segala macam, saya kira untuk tindakan-tindakan preventifnya gitu ya masih bisa ditingkatkan lagi terkait dengan apa namanya kebencanaan ini. Kemudian tingkat mitigasinya, karena kita melihat urgensi bahwa akibat kerusakan lingkungan ini tentu terlepas dari kerusakan lingkungan, kita menyadari bahwa bumi selalu bergeser, ya kan? Ya, geografinya kan seperti itu kan. Dulu kan juga cuma satu benua Pangea, kemudian bergeser lagi, jadi sekarang beberapa benua gitu ya. Terlepas dari bagaimana bumi berjalan, kita harus merawat. Kemudian itu merawat itu adalah tindakan preventif. Nah, saya rasa tindakan preventif seperti merawat ini, kemudian kebijakan terkait dengan green economy misalnya, atau misalnya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, masalah sampah aja masih menjadi salah satu yang kayaknya nggak selesai dari Indonesia merdeka sampai sekarang nih, gitu. Oke, untuk harapannya sebenarnya kita harus tahu dulu ya. Sebenarnya anak muda ini, saya, Eko, dan teman-teman di Welfare, kita peduli sama lingkungan tuh bukan karena tren, bukan karena hanya juga lingkungannya gitu, enggak. Kita berangkat dari keresahan apa? Kita pun mempertanyakan sebenarnya kedepannya itu kehidupan kita masih terjamin nggak sih? Sumber daya di bumi itu masih ada atau enggak gitu loh? Cukup nggak sih? Cukup nggak sih? Cukup nggak sih? Pertanyaannya, kalau dibilang, oh ini buat cucu cicit enggak sih? Sebenarnya buat kita terutama kita yang muda. Apalagi kita di sini di Indonesia pemuda itu cukup dominan, yang dimana kita di sini punya peran gitu. Kita bisa bergerak bersama, dan harapannya kalau untuk para pemangku kebijakan pastinya pemuda itu jangan cuma dilihat, tapi didengarkan juga aspirasinya, diajak diskusi, terutama bagi perempuan karena krusial, terutama perempuan di pesisir. Perempuan pesisir adalah perempuan yang lebih terkena, lebih parah terkena dampak dari perubahan iklim, yang dimana mereka harus didengar sebenarnya. Aspirasi mereka harus didengar agar apa? Agar semuanya sejahtera, gak cuma kita di perkotaan. Karena kita harus tahu, mirisnya, kenyataannya, justru masyarakat yang memproduksi gas emisi karbon yang sedikit itu justru terdampaknya lebih parah dibanding yang memproduksi. Jadi kita harus aware juga sama mereka, kita harus membantu mereka. Karena kasihan juga gitu masyarakat kita kan agraris, kita banyak di pesisir. Kalau misalnya nggak dibantu, kalau bukan karena action kita, mau siapa lagi?